Halo guys, kita lagi bareng sama Nurul. Nah, kita lagi ada di Himeji. Nah, Nurul ini dulu magang 3 tahun, tapi sekarang tuh sudah menikah sama orang Jepang. Nah, itu tuh hasilnya ada di belakang. Hasilnya ganteng banget guys. Iya. Adonannya pas. Perfecto. Iya. Nah, Nurul ini dulunya tuh magang di bidang pertanian. Pengen tahu cerita pertanian tuh gimana, walaupun sekarang bukan pertanian ya, enggaknya sudah menjalani 3 tahun sebagai pemagang di bidang pertanian. Coba jelasin gimana ya pertanian itu. Capek. Aduh, aduh Bu, kalau Tapi emang pertanian ya capek, mau dibilang gimana juga. Jadi pas awalnya itu ekspektasinya mungkin karena ketinggian. iya, Dikira pertanian Jepang itu sudah modern, yang udah semuanya super modern. iya, Ternyata karena teknologinya Jepang dianggap udah canggih ya. tapi ternyata dapatnya yang tidak semodern itu. Terus ya apa ya, cuman bisa dilihat dari apanya ya, dari kalau Jepang itu mereka satu perusahaan dia langsung sampai ke proses packing sampai kirim ke supa, makanya dia bisa omsetnya gede. Kalau di Indonesia kan kadang dia harus ke pengepul kayak gitu, makanya jadinya kayak terlebih nggak berasa, nggak ada hasilnya gitu. Padahal gitu. ada. Ya nggak sih? Oh, berarti Nurul ini tuh waktu sebelum magang itu sebenarnya nggak mau di bidang pertanian. Intinya waktu mau magang ini sebenarnya cuma pingin yang cepat pergi, saingannya gitu. sedikit. Dan kalau misalkan ke pengolahan makanan, ke ya yang lain-lain kayak gitu, saingannya banyak, yang interview aja bisa sampai ratusan. Nah, kalau pertanian paling 10 orang, 15 orang. Kesempatan lebih gede. Karena kesempatannya lebih besar, jadi akhirnya ya udahlah pertanian juga yang nggak Ya penting ke apa-apa. Jepang gitu. Yang penting ke Jepang gitu. Setelah sampai ke Jepang, ternyata di luar ekspektasi gitu. Nah, sebenarnya kelebihan dan kekurangannya apa deh kalau misalnya di bidang pertanian itu? Misalnya buat teman-teman sekarang kan emang cari kerja susah gitu kan, yang penting berangkat aja ke Jepang gitu, takutnya ternyata di luar di luar ekspektasi gitu. Nah, pesan-pesan buat orang-orang yang milih pertanian. Kalau sebenarnya sih kalau pertanian, kalau dibandingin Indonesia sepertinya emang mau setradisionalnya yang di Jepang lebih lebih tertata gitu loh daripada di Indonesia. Tapi kayak kalau sekarang kan di Indonesia juga ada program buat petani muda kayak gitu kan. Kayaknya itu juga lebih, kayaknya kalau emang mau bertani lebih enak di Indonesia deh. Kalau di Jepang kan musiman. Cuman kalau di Jepang itu emang udah ada tertata gitu, bulan ini apa, bulan ini apa, bulan ini gitu. Kalau di Indonesia kan mau dibilang kita lempar apa juga bisa langsung jadi kan. Kalau di sini prosesnya lebih lama dan itu yang bikin mahal. Karena musimnya itu. Nah, dulu waktu kerjanya itu ngapain sih di bidang pertanian, tapi pertanian apa? Pertanian apa sih Indonesianya? Itu terong. Terus pimang, paprika kayak gitu lah. Iya, paprika. Terus okura. Kalau di Indonesia juga okura kan namanya. Okura kayak enaknya yang depa-depa gitu kan. Tapi enak tahu. Okura itu apa sih? Itu yang kayak cabe tapi nembak-nembak gitu. Itu suka ada di Ichiban Kare juga. Kalau di Sukiya ada banyak. Tuh. Yang warna hijau. Tuh. Yang mana sih? Pokoknya yang lempek-lempek gitu dong. Itu kalau panen. Iya. Panen okura itu paling enggak Menyusahkan ya? Jadi dia itu ada bulu-bulu kecil kayak gitu. Kita udah pakai tebukuro kan. Udah pakai sarung tangan, udah pakai yang yang karet kayak gitu, masih tetap nusuk, masih gatel asli. Itu sampai kalau udah lagi musim panen itu paling tangan itu pasti merah-merah apa. Alah. Kita juga nggak suka. Gitu. Ya. Tapi enak sih. Pidana. Haru tahu nasu suka ya nih. Nasu. Iya, nato. Nasi. Nato dia suka. Dia kemarin makan nato. Iya. Ya ampun, nato. Padahal lebih enak tempe. Iya dong. Baunya aja nggak gimana gitu loh. Gitu. Berarti job desk-nya itu dari mulai persiapan si tanah di house sampai packing.
sampai packing masuk kardus dan dikirim. Sampai ada ekspedisi yang datang terus ngirim dari situ, dari nol banget. Nah, untuk kalau misalnya kan pertanian Jepang itu kan ngaruh banget sama musim. Ada musim yang maksudnya lagi banyak kerjaan atau lagi sepi kerjaan nggak? Kalau dulu yang lagi banyak itu pas masuk musim semi sama kepanas. Itu lagi kan karena si buahnya udah mulai banyak. Dan emang cuacanya anget-anget kayak gitu kan. Iya. Dan itu beneran kerjaan bisa sampai malam. Dari pagi sampai malam itu bisa sampai pokoknya seberesnya gitu. Dan kalau tanaman kayak gitu kan dia nggak bisa ditinggalin berhari-hari kan. Iya. Kalau nggak diambil dia ya ini makin gede dia jadi nggak ada nilai uangnya. Jadi harus sesuai standar gitu. Kayak di suka kayak gitu kan si nasu, si terong kan nggak ada yang gede sampai segede di Indonesia kan sampai panjang segini kan. Iya. Nah kalau di sini itu nggak ada duitnya. Oh gitu. Berarti harus sesuai ukuran ya. Jadi megang itu yang harus segini. Itu sampai hafal di luar kepala. Pokoknya dia sampai ngeliat, oh ini beratnya berapa puluh gram, ini berapa puluh gram, sampai ketahuan. Oh gitu. Sampai bisa kayak gitu. Sampai yang udah yang hatam, sampai yang lihat nasu itu udah enak. Pas beres 3 tahun ngelihat nasu itu udah yang nggak mau. Oh berarti apa sih musim yang paling ramai itu dari harum Semi ke panas. Terus kalau misalnya yang sepi? Kalau dibilang sepi sih pas panas itu kan udah mau akhir-akhir kayak gitu kan. Panen terakhir kayak gitu. Soalnya kalau udah panas itu karena si nutrisi dari si tanamannya itu udah hilang, jadi udah kurang enak dan jadi udah beres. Iya. Oh berarti itu dicabut itu udah ditebas semua. Nah mulai dari musim panas itu mulai buat persiapan lagi buat nanam lagi yang baru. Oh gitu. Dan itu buat nyiapin itunya itu yang paling neraka. Kenapa? Jadi kan kalau yang nasu itu kan dia masih di tanah. Iya. Jadi bukan polybag kayak gitu kan. Itu kan beda-beda kan, ada yang di tanah, ada yang di polybag kayak gitu kan. Nah, kalau nasu itu di tanah. Jadi apa sih istilahnya kayak disiangin lah, diapain dan itu pas musim panas. Cuaca di luar panas, di dalam house lebih panas lagi, dan itu isinya kalau kosong kan jadi udah mantul-mantul gitu dan nggak ada teduhan kayak gitu. Bisa sampai 60 derajat di dalamnya. Oh berarti itu yang terberat ya? Itu neraka itu. Oh alah. Neraka kecil ya? Berarti tahengnya di situ ya? Dan liburnya juga nggak ada. Oh nggak ada? Jadi sebulan cuma dua kali libur. Sebulan cuma 2 kali? Ya ampun. Berarti gajinya gede dong? Hey, Inaka itu UMR-nya tidak segede di kota gede. Oh. Tapi pasti paling sedikit megang 16 dong? Enggak. Waktu tahun 2016 paling 9. Paling sedikit? Enggak, paling banyak 9 Mang? 9 itu udah bayar asuransi dan sebagainya, itu 9. Pas awal itu 9. Terus kesininya udah mulai ngerti kan, wah hidup di Jepang harus kayak gimana, pengeluarannya kayak gimana gitu kan. Oh itu 9 itu tuh udah uang yang ditabung? Udah Pokoknya 9 itu hitung-hitungan sebelum ngirim ke Indo, belum apa. Pokoknya udah bersih. Kita udah dapat segini nih gitu kan. Tapi belum dipotong buat makan, buat apa gitu. Oh gitu. Ya intinya kalau tinggal mau gaya hidup mah mau di Indonesia mau di Jepang juga sama aja lah ya. Kalau orangnya irit sebulan 1 mang juga bisa kali. Ya bisa, tapi cacing nanti. Jadi cengcorang. Beli Indomie di Jepang aja mahal ya, Bu. Iya kan. Makanan mewah. Itu tuh. Kamu emang lagi di Langsung bibip-bibip. Gini oh gitu tuh, berarti itu yang masa-masa terberat. Nah mungkin, enaknya apa kalau misalnya kerja di pertanian itu, apakah kayak kebutuhan sayur dipenuhi sama saconya? Kalau butuh sayur ya yang ditanam di perusahaan sih itu bisa dapat gratis, mau sebanyak apapun. Kadang ditawarin, kamu makan ini enggak, kamu ini mau makan ini enggak. Kadang kalau lagi ada barang sisa gitu kan, udah packing ternyata nggak masuk ke box, itu barang yang udah kualitas yang buat kesuka, ya dapat juga. Gitu. Cuma sih lebih banyak nggak ngambil sih, udah enak duluan.
berhari-hari lihat itu, makan itu, enak gak sih? Iya sih, ya, iya enak lah pasti ya. Heeh. Oh, berarti, nah, buat Nurul sendiri, buat pesan-pesan sama yang teman-teman yang mau memilih bidang pertanian apa? Mau bidang apapun, mentalnya jangan mental tempe. Jangan merasa di Jepang itu enak, karena yang diliatin anak-anak yang di Jepang pasti yang enaknya doang. Nggak akan ngeliatin yang nggak enaknya. Itu. Coba Mbak Tuti sama Sally sendiri yang diliatin yang enaknya doang kan? Iya. Yang busuk-busuknya nggak diliatin kan? Enggak, karena ya apa sih, buat apa yang hal-hal yang nggak enak diliatin gitu. Cukup jadi apa? Tenangan sendiri gitu. Oh, Soalnya mau ngadu ke siapapun juga tetap harus ngejalanin kan. Iya. Apalagi udah namanya udah tanda udah tangan pilihan juga gitu kan. udah pilihan juga, udah kontrak juga. Kayak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dijalanin. Jadi tergantung kitanya bagaimana menjalaninya aja kan. Intinya yang udah kita mulai harus kita yang akhirin. Iya sih. Pokoknya udah kalian milih ke Jepang ya berarti kalian udah siap sama resiko jauh dari orang tua, resiko nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ya Jepang itu syukur-syukur kalau dapet yang enak, saconya bisa tenang gitu. Iya. Kalau yang nggak dapat lingkungan yang seperti yang diharapkan ya usahakan jangan sampai kabur. Ya, berarti kalau misalnya kerja kayak di pertanian kayak gitu, buat perawatan susah dong. Nggak perlu perawatan. Perawatan. Iya kan? Iya kan, kadang cewek kan juga butuh perawatan kayak gitu. Ya kalau yang perawatan sih bisa kok, tapi kalau aku mah nggak perawatan. Apalagi kan kalau musim panas tayang banget kan ya. Musim panas. Ya tapi kalau udah ini mah yang penting sehat sih, pakai pelembab. Mau dimanapun pakai sunblock sih, apalagi Jepang kan panasnya kan gitu kan. Biar nggak gosong pakai sunblock. Asli loh di pertanian itu kalau yang kayak pertaniannya yang di Siga itu enak banget itu. Yang ini apa, Mami Lutfi? Kalau mau dibilang sirik ya, kalau mau dibilang sirik sama mereka. Cuman udah ya udah semua orang punya jalan rezekinya masing-masing, ya udah. Mungkin kalau aku di sana aku nggak bakal ada kayak gini sekarang. Sekarang dia kan nikah sama orang Jepang. Belum tentu kalau misalnya nggak kerja di situ nggak berapa nikah sama orang Jepang. Awal ketemu lagi buluk. Dapat itu ada hasilnya. Iya ya. Hasil bercocok tanam. Hasil bercocok tanam bersama manusia. Ini loh ini hasilnya. Ya kan kalau misalkan pas kemarin milih-milih mau milih pengolahan makanan. Mungkin sekarang lagi nggak kayak gini. Iya. Ya namanya jalan manusia, disyukurin aja lah ya. Makanya udah yang kadang kalau udah kayak gini ya, udah nikah kayak gini, udah kehidupan udah kayak gini kan. Kangen jadi Kenshu lagi. Katanya kayak neraka Kenshu itu. Enggak, jadi ada masa-masa kehidupan Kenshu yang enak gitu loh. Yang contohnya tiap bulan dapat duit. Iya, sekarang ini Nurul itu belum bekerja karena anaknya tuh baru umur 1 tahun. Tiap bulan dapat duit. Nggak mikirin listrik, nggak mikirin apa karena udah bundling sama perusahaan kan. Iya. Udah mau ngirim ya tinggal ngirim, mau main tinggal main. Nggak mikirin, bawa anak, bawa ini, ntar kayak gini, ntar kayak gini. Iya. Justru kita yang masih Kenshu iri sama dia ya. Enggak, aku enggak Kenshu. Oh iya, kita Tokute dan masih sendiri, makanya iri sama udah nikah. Ya. Aku iri karena dia udah punya anak, lucu anaknya. Udah itu. Jadi sugar maminya Haru dong. No. Ya Haru ya. Iya. Kamu pendiam sih, jangan pendiam dong. Kamu nikah udah berapa lama? Dari 2019. Jadi beres Kenshu itu kan beres pulang itu bulan Juni 2019. Nikah Agustus 2019. Oh, Juni. Gercep ya, Bun? Ya kan pacaran dulu, Bun. Iya. Beda-beda sebulan ya. Sebulan 2 bulanan ya. Setelah pulang ke Indonesia. Kan itu ngurusinnya juga, Bun. Pusing, Bun. Dikata 2 bulan ngurusin nikahan itu. Alamat kayak gimana? Seriusan diurusin sendiri, apa-apa sendiri. Orang-orang kan nyangkanya kan kita nikah sama orang luar gitu. Iya. Duitnya gede kan. Nah, cerita nih. Padahal curhatan nih.
kawin cuma KUA dong. Iya. Kawin cuma KUA doang. Heeh. Habis itu nyewa restoran, udah yang dia udah cuma yang dekat-dekat doang. Oh gitu kamu. Karena masalahnya gini, asalnya nggak mau ada acara makan-makan kayak gitu. Cuman pikiran si mama itu, kamu anak cewek. Iya. Anak cewek satu-satunya. Ntar disangka orang baru juga pulang dari luar negeri tiba-tiba nikah, ntar disangkanya Hamil. Tek dung tek dung lalala. tek dung. Oh gitu. Tahu kan julidnya orang-orang, Iya, itu Nurul habis dari Jepang udah tekdung, makanya dia dinikahin. padahal Di Indonesia dia udah bikin di Jepang, padahal mah kalau mau bikin duluan mah gampang, banyak Gampang, kesempatan. kesempatan. Love hotel di mana-mana di Jepang 3.000-an. Iya, kalau di Jepang malah katanya harus hamil dulu, harus ditekdungin dulu baru Biar dapat dinikahin. restu. Ini gitu. tanpa ditekdungin dulu dong. Itu jadi gue yang emosi nih. Jadi buat orang yang julitin orang-orang di sini nih. Tapi ya aku jalan lurus gitu, pacaran, Iya. kenalan sama orang tuanya. Ditodong, kamu kalau mau nikah mau tetap sama aku harus nikah. Iya. Soalnya kalau enggak ya udah umur juga, udah ya bukan main-main gitu kan. Ya dianya oke, jalannya ada. Ya udah, terjadilah sebuah pernikahan. Waktu obong 2019 dia sama orang tuanya datang ke Indonesia nikah sambil liburan. Beres nikah bukannya bulan madu, ngurusin ke kedutaan. Iya. Bulak-balik Jakarta ya Indonesia. Itulah perjuangannya. Jadi nikah itu bukan menyelesaikan masalah, mengurangi satu masalah untuk masalah yang lain. 1000 masalah. Oh yo. Ya, jadi ya cerita Nurul ya begitu, semoga bermanfaat lah buat kalian-kalian. Intinya sih kalau mau ke Jepang siapin niat dulu, sama mental. Soalnya kebanyakan yang datang sekarang pinginnya enak doang. Karena dia lihat dari senior-seniornya yang enak bisa jalan-jalan, enak bisa ke Jepang. Wih, Instafeed-nya bagus. Iya. Wih, story-nya bagus. Ngeri. Oh iya. Sepatu Nike. Wih, bisa beli PS5. Balenciaga. Balenciaga. Balenciaga ke Balanca apa? Iya, jadi kadang misalnya emang yang dilihat Yang dilihat orang-orang kan di enaknya Instagram doang, gitu, yang sering jalan-jalan, barangnya branded, terus makannya di restoran yang mahal kayak gitu kan. Padahal mah dia tidak tahu perjuangan untuk mendapatkan itu semua. Iya, Tidak semudah itu padahal Marisol. di kerjaan itu juga kan, aduh, kalau misal mau cerita mah nggak gampang gitu, apalagi Kalau mau cerita sedihnya mah sedih sampai nangis Sedih meraung-raung. Bunda. Yang curhat Bunda. Halo Bunda, ceramahnya dimulai Bunda. kayak gitu. Jadi emang banyak, apalagi menurut aku tuh masih musim yang masih tantangannya paling besar sih. Musim dingin terlalu dingin, musim panas terlalu panas. Udah enak di Indonesia, mau enak di Indonesia, udah santuy. Iya. Mau makan tinggal Gojek. Di Iya. sini boro-boro. Mahal ya, sini apa mahal. Fee Uber Eats aja bisa 400 kok. Via Uber itu. Apalagi sekarang corona, kalau emang pingin ke Jepang ya udah. Buletin niatnya biar enggak tergoda buat melakukan yang aneh-aneh. Iya. Yang penting selama kontrak itu mulus aja. Iya sih. Kalau bagus mungkin bakal ditarik perusahaan. Kalau enggak ya bisa cari perusahaan yang lain. Udah masuk ke Jepang, linknya makin bertambah sih. Iya. Makin kenal banyak orang. Apalagi kalau bisa bahasa Jepang, banyakin relasi orang Jepang. Walaupun nggak ketemu jodoh tapi bisa nambah temen.
lebih ini. Kalau misalnya di pertanian itu kan ada tuh temen di pertanian juga, dia di daerah Ciba. Nah dia itu per bulannya itu emang gajinya lumayan besar, tapi dia itu nggak bayar kayak tunjangan hari tua atau nengking kan. Nah kamu tuh waktu itu bayar nggak sih waktu pas magang itu? Nggak bayar. Nengking kamu nggak diambil? Soalnya gini, kalau dulu itu kan alasannya itu apa? Perusahaan kecil nggak bayar nengking pun nggak apa-apa. Cuman ternyata kan itu harus kalau nggak bayar kan harusnya diurusin kan. Iya. Tapi ini nggak diurusin, jadi kita yang ribet sendiri. Ya berarti gajinya lumayan besar karena nggak bayar nengking kan? Iya, tapi ya kalau nggak dibilang nggak bayar nengking. Ini parkirannya Mbak. Enggak, gue kira を押してください。定期券を駐車券をお取りください。場内の案内表示に従ってご視聴ください。 Duh, Jim ini bagus tuh. Oh berarti kamu tuh nggak bayar ini ya, nggak bayar nengking ya? Nggak bayar nengking, tapi ntar jadinya nggak bisa ngeklaim juga. Iya, karena nggak ada yang dibayar. Karena nggak ada yang dibayar. Tapi sekarang nengking dibayarin dari perusahaan suami. Oh, Nengking, hokeng, semuanya ya. dan intinya kalau udah ke Jepang jangan sampai ilegal. Kalau sakit nggak bisa pakai hokeng, nggak pakai hokeng mahal. Berapa mang di sini? Emang iya. sengaja. Ya udah, kita sampai situ juga, sampai di situ aja ngomong-ngomongnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dadah. See you next time.